Ya, jadi produk dulu atau marketnya dulu. Kita tentukan produk yang mau kita jual dulu atau kita cari orangnya dulu. Ya, kalau kita bicara produk tenis sudah ada dan banyak sekali sampai kita bingung mau masarin jual yang mana dulu. Nah, jadi kalau produk tenis itu ini produk tenis itu disediakan untuk semua orang. Orang yang masih sehat ya butuh, orang sehat bermasalah apalah, orang yang sakit juga bisa membantu. Orang yang baru lahir bahkan belum lahir bisa dikasih nutrisi, orang mau meninggal sekalipun kita bisa tawarkan sebagai solusinya. Jadi semua kalangan bisa masuk. Cuman yang pertanyaannya adalah orang-orang di sekitar kita ini butuhnya apa? Orang-orang di kontak HP kita itu butuhnya apa, teman-teman? Nah, jadi itu dulu ya, itu dulu teman. Jadi kesimpulannya kita punya pengetahuan produknya. Aduh kok saya malah keluar. Nah, mana saya masuk lagi coba. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu. Foto dulu aja deh. Ada banyak. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara teman-teman tentang produk teens gitu ya, kita bicara tentang produk teens. Jadi marketnya dulu atau produknya dulu. Nah, kebanyakan orang akhirnya ya normalnya rata-rata. Apa sih yang produk teens yang paling laku gitu? Akhirnya banyak yang nanya kayak gitu kan. Ya kalau kita bilang mungkin kalau secara online peninggi, masker spirulina. Nah, cuman apakah orang-orang yang sekitar kita butuh produk tersebut? Ya kan belum tentu. Nah, makanya teman-teman, kalau kita bicara produk atau market dulu, jawaban yang sebenarnya adalah ya, market atau versus produk dulu. Kita siapkan produk yang mau dijual dulu atau marketnya dulu yang kita cari. Harusnya adalah idealnya kebanyakan orang sih produknya dulu. Tapi sebenarnya harusnya kita cari tahu marketnya dulu. Nah, orang-orang yang ada di kontak HP kita, kontak HP ya, keluarga kita, ya, teman-teman kita, pokoknya semua kenalan kita. Nah, itu kira-kira butuhnya apa? Ya, butuhnya apa? Nah, karena kita bicara produk teens itu bukan produk keinginan, ngerti nggak sih? Bukan produk komoditas. Jadi, aku pengen beli tas, makanya beli. Jadi orang beli bukan karena pengen, orang beli karena butuh. Ya mungkin ada beberapa produk-produk yang kayak pengen nambah tinggi, pengen wajah lebih cerah, mungkin ada ya satu dua. Tapi kebanyakan produk itu produk-produk bukan komoditas. Orang beli karena dia butuh. Nggak mungkin orang nggak kena ginjal beli produk ginjal. Nggak mungkin orang nggak pengen nambah tinggi beli produk nambah tinggi. Nggak mungkin orang yang tidak ada asam urat beli produk asam urat. Dia nggak pengen kulitnya lebih cerah. Mungkin dia udah putih cerah badannya dia pengen beli. Mungkin enggak gitu. Jadi orang beli karena dia butuh. Nah, yang harus kita cari tahu apa sih yang dibutuhkan sama market kita saat ini. Ya, makanya kemarin Pak saya udah nawarin Pak 30 orang masker spirulina nggak ada yang beli. Ya berarti memang bukan marketnya mereka bukan produk itu. Ya salah nawarin produk berarti. Bukan salah orangnya ya, salah nawarin. Makanya sebelum nawarin produk tertentu, lebih bagus cari tahu dulu, riset dulu teman-teman. Ya makanya kuncinya adalah biar tahu kebutuhannya kita harus riset. Sediakan waktu 1-2 hari buat nyalin semua kontak, salin keluarga, salin nama teman. Siap-siap, Pak Yos tadi. Ya, kenalan kita itu buat kita cari tahu kebutuhannya apa. Karena setiap orang tuh bisa berbeda. Bahkan orang yang kembar pun, yang satu mungkin ada masalah mata minus, yang satunya mungkin pengen nambah tinggi badan karena pengen masuk polisi. Jadi beda. Beda, teman-teman. Ya, belum kita bicara teman, tetangga dua. Apalagi ada yang pengen cuma survei, Mas, saya udah nawarin teman sekelas. Berapa orang? 3 orang kayaknya nggak ada yang minat. Teman sekelasnya ada berapa? 30. Lah terus 27 orang gimana? Ya kayaknya nggak minat juga. Lah kita bukan cuma survei nih, kita pengen cari tahu nih. Ya kita ingat kita bukan badan survei ya, kita badan bisnis loh. Ya kita nggak butuh satu kelas beli semuanya. 1-2 orang beli udah lumayan, makanya tawarkan semuanya. Sebelum ditawarkan, riset dulu kebutuhannya apa. Ya. Nah, katakanlah teman-teman punya kontak ada 300. Nah, 300 orang ini butuhnya apa? Ya, tanya, halo, basa-basi, gimana kabarnya, lagi di mana? Aku lagi riset nih, kamu ada nggak sih keluarga yang punya masalah kesehatan? Aku lagi masarin produk. Nah, kasih tahu nih, ini produk-produknya. Jangan kasih tahu produknya, jangan kasih tahu namanya, tapi kasih tahu nilai, ini salah, ya. Jangan kasih tahu nama produknya, tapi kasih tahu manfaat produknya. Atau saya sering nggak bilang itu variannya. Ya, jangan kasih tahu labelnya,
tapi variannya. Jadi jangan tahu ini yang ZT, ada kalsium, ada zinc. Jangan kasih tahu namanya, orang tuh nggak peduli sama nama produk kita. Tapi kasih tahu variannya, oh aku ada produk-produk untuk membantu nambah tinggi badan, membantu mencerahkan kulit, mengatasi komendo. Produk ini nih mungkin. Bikin aja sendiri listnya sebanyak mungkin. Nanti kan dia bisa tinggal milih. Nah, oh ya, kayaknya ada yang butuh ini. Aku kayaknya pengen gitu. Nah, kalaupun memang nggak ada di list itu, bisa jadi kan dia nanya, kalau yang buat ini ada nggak sih? Ya, tinggal bilang, oh ada. Tapi nanti aku kabarin ya, aku tanyain infonya, produk detailnya seperti apa, nanti aku kabarin kamu. Nah, jadi tanya dulu, riset dulu. Kalaupun nggak ada yang tertarik, kita udah nawarin nih 3 orang, ternyata 3-3-nya nggak ada yang butuh gitu. Tinggal bilang sama dia, oke deh, nanti tapi gini ya, nanti kalau keluarga atau kenalan kamu tiba-tiba ada yang nyari barang seperti ini, nanti kabarin aku ya. Nah, kalau ada yang beli kita bagi hasil deh, karena kamu udah bantuin aku buat promosi. Udah kayak gitu aja, riset gitu. 300 orang teman-teman, katakan deh, yang butuh cuma 20%. Berarti ada berapa 20%-nya? 60 orang. Nah, 60 orang nih, yang beli 100.000 aja dia beli. 100K aja. 100.000 deh. Paket eceran spirulina, paket eceran teh, paket eceran Vitaline, atau mungkin 1 botol zinc, 1 box Jiang Ziti, atau mungkin 1. Ya yang murah-murah deh. Ya. Omsetmu udah berapa? Omsetnya udah 6 juta. Itu membership-nya udah gold. Makanya saya agak aneh gitu punya donen. Kamu kontak udah berapa? Udah 1.000 Pak. Membership udah apa? Masih reguler. Wah gila, kontak 1.000 masih reguler. Itu ngapain aja? Itu udah tambang luas banget itu. Gak diapa-apain kontaknya. Nah, berarti males nawarin. Atau enggak mau capek. Posting-posting status aja ya. Elah di status cuma pasang pamflet kali. Gak ada orang lihat pamflet iklan langsung pengen ke tokonya aja kan. Promo 10%. Kita cuma lihat iklan murah banget ya. Terus kita lewat lanjut gitu. Penawaran itu harus optimal. Makanya di riset. Kita nawarin sesuai sama kebutuhan. Ya. Siapa yang teriak-teriak ini? Astaga. Ya mute dulu nih. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi riset dulu, cari tahu. Jadi kalau punya kontak banyak tuh, aduh. Apalagi cuma mainin status ya. Kalau ini kerja malas banget, Pak. Kerja malas. Berarti kalau ya status harus kita mainin juga. Cuman status itu tujuannya buat edukasi, bukan untuk promosi. Edukasi, kita harus ngasih tahu, kasih tips-tips untuk nurunin berat badan, kasih tips-tips untuk sehat, kasih tips-tips untuk nambah tinggi badan. Jadi status tujuannya untuk bikin orang kepo. Jadi contoh nih, saya kasih tips deh buat promosi ya. Nah, misalnya ini kita pengen mainin status nih. Ini status atau story. Atau story. Jadi ini jangan jadi etalase. Salah bikin etalase. Jadi ini katakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 story. Nah, story pertama di sini mungkin pertanyaan. Di sini ada nggak sih yang pengen nambah, misalnya peninggi ya, ada yang pengen nambah tinggi badan, aku ada cerita nih, ini mungkin kita bikin cerita, sini cerita. Nah, baru kira-kira kamu tertarik nggak tahu masalah? Nah, baru ini ada namanya hook. Hook ini biar bikin dia penasaran, pengen nggak tahu solusinya. Nah, baru kan nih. Nah, tahu nggak biasanya tuh kasih cerita lagi. Nah, kalau pengen tahu harganya, japri ya. Nah, baru ini call to action. Call to action. Nah, bikin story yang cerdas kayak gitu, jangan pasang etalase gitu. Nggak ada yang minat gitu. Ya nggak salah sih, karena semua orang ngelakuin itu. Cuman kita kan harus punya goals. Goalsnya kita ini pengen ngasilin omset, kita pengen upgrade, kita pengen bangun bisnis. Nah, kalau kita pengen ngejar impian kita secepat mungkin, ya kita harus smart. Ya. Nah, kalau pengen langsung ada yang beli, penawaran itu harus personal atau japri ya. Nah, harus personal. Nah, japri kalau pengen langsung ada yang closing. Nah, jadi closingan itu jangan nunggu orang datang, kita yang datangin orang. Oke, ya. Nah, oke. Jadi setelah ini tugasnya ngapain, Pak? Nah, kalau pengen cepat, tugasnya habis ini ya simpel. Ya. Teman-teman nggak usah berharap bisa closing 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Karena ingat, goals kita bukan berbisnis ya. Bukan berdagang. Ya, kita nggak pengen dagang. Kalau berdagang itu kita sendirian jualan 100 juta. Nah, ya itu kita tuh. Ya, atau mungkin kita sendirian jualan 1.000 produk. Ya, kita jual semuanya, yang penting omset naik. Enggak, kita nggak pakai gitu. Kalau kita pengen berbisnis. Berbisnis itu adalah bagaimana kita bersama 1.000 orang tim kita menjual satu jenis produk aja. Ya.
Kalau Jiang Ziti kosong ya sudah kita jualnya chitin. Chitin habis ya kita jualnya kalsium. Kalsium habis kita jualnya zinc. Kan banyak pilihannya gitu. Tapi berseribu orang. Enak-enak aja tuh. Ya enak-enak aja. Ini kalau produknya mungkin inden 10 aja udah stres dia. Nah kalau ini inden 1 nggak apa-apa. Masih ada 1000 orang. Bahkan orangnya sakit 10, ini kalau sakit omsetnya hilang. Ini sakit orangnya, omsetnya hilang. Kalau ini masih sakit 100 aja, masih ada 900 orang lagi. Jadi tujuan kita, goalsnya adalah bukan berdagang, tapi kita berbisnis. Nah berbisnis itu konsentrasinya bukanlah hanya menjual, bukan hanya menjual, tapi juga membangun tim. Ya, nah makanya sesegera mungkin teman-teman harus bisa menjual, mencari pelanggan. Ya, goalsnya apa? Minimal bisa upgrade. Gak usah sampai platinum, sampai gold, sampai silver aja udah oke banget lah, silver gold. Apes-apesnya yuk minimal di bronze, bagus lagi di silver. Untuk gold sama platinum tuh nanti nggak apa-apa. Ya, yang penting aman nih, apalagi kalau udah bisa di silver nih, otomatis naik bintang 5. Kalau udah bintang 5, dapat diskon membership nih 5%. Ini saya kasih lihat teman-teman yang belum tahu ya. Nanti saya lihatin deh pokoknya keuntungan-keuntungannya. Diskon 5%. Nanti karena bintang 5 ada cashback dari poin 10%. Ya. Jadi banyak banget ini keuntungannya. Ya. Nah, kalau cuman bronze kan ini nggak dapat diskon, nggak dapat cashback karena masih bintang 4. Tapi nggak apa-apa, minimal kalau bronze, rekrut bronze kan udah ada bonusnya. Ya udah ada bonusnya. Nah, dari recruiting tapi dari merekrut tim. Ya bukan dari penjualan. Ya apalagi teman-teman saat ini Mas, saya dari margin aja untungnya udah gede banget kok. Apalagi cuma untung dari margin, ya Allah, itu kecil sekali. Kecil sekali. Ya dibanding sama apa keuntungan-keuntungan yang apa namanya? Dibanding sama bisnis di tempat lain sih mungkin gede ya ukurannya ya. Karena di tempat lain kan kadang untungnya cuma 2.000, 1.000, kadang 5.000. Di sini aja sebenarnya untungnya 40.000 gitu. Cuman ya kalau di bisnisnya itu kecil banget. Kita goalsnya ini pengen punya penghasilan 1 sampai 10 juta nih. Pengen punya 1 sampai 10 juta untuk meraih impian itu nggak bisa cuma dari margin. Harus berpikir besar teman-teman. Ya harus berpikir besar. Makanya kunci dari semuanya ini adalah teman-teman kita harus punya impian yang besar dulu. Ya, visinya itu harus besar. Ya, kalau visinya cuma 100-200 ribu, aduh udah nggak kemana-mana. Kalau impiannya pengen mengajikan orang tua, pengen punya penghasilan puluhan juta, atau pengen punya penghasilan setara dengan usianya, usia 19, penghasilan 19 juta. Itu gede baru. Makanya actionnya juga harus besar. Nggak bisa actionnya kecil. Ya actionnya besar itu apa? Nah, tadi tuh riset, kontak ada 500. Tanya satu-satu semuanya. Nah, kita teman-teman tinggal waktunya berapa lama nih? 1 minggu lagi. Ya. Sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya. 18. Nah, tutup buku tanggal 25 nih. Ini tutup buku Tiens Indonesia. Ya. Jadi semua omset ini bakal selesai tanggal 25. Tanggal 26 udah masuk bulan Desember. Nah, tanggal 18 sampai tanggal 25, berapapun omset yang kita hasilkan di sini, nanti akan jadi bonus untuk bulan depan. Yang jadi pertanyaan, pengen punya bonus berapa? Nah, gitu. Kalau kamu udah silver nih, terus ada 2 temannya kita bantuin silver juga. Selamat, bonus pertama berapa? 1 juta. Nah, kalau ini gold, wah bonus pertama 3 juta. Ya. Nah, tinggal pilih goalsnya berapa. Berapa tinggal 7 hari. Makanya intinya yuk segera di-upgrade dong. Masa puas sih di reguler. Yang udah bronze ayo ke silver. Yang udah silver ayo ke gold. Masa nggak pengen persenan yang lebih besar?